Pekerja keras pengangkut batu bara tongkang yang sederhana. Tongkang itu kapal khusus. Bagian bawahnya datar. Tongkang membawa muatan berat. Batu bara itu berat sekali. Tongkang memindahkan batu bara ini. Jalannya lewat sungai. Bisa juga lewat laut. Pengangkutan ini penting sekali. Ini membantu menyediakan energi untuk dunia kita. Kenapa sih pakai tongkang buat batu bara? Soalnya tongkang itu efisien banget. Bagus buat angkut material curah. Batu bara itu termasuk material curah. Tongkang bisa muat berton-ton. Ini bikin biaya angkut jadi murah, per tonnya jadi lebih hemat. Tongkang umum dipakai buat kirim batu bara. Ini solusi yang praktis. Batu bara punya perjalanan. Pertama, penambang gali batu bara. Terus batu bara itu harus dipindahin, dibawa ke pembangkit listrik. Atau dibawa ke pelabuhan besar. Dari pelabuhan, perjalanannya jauh lagi. Nah, tongkang ini yang menghubung tempat-tempat itu. Jadi penghubung yang penting, bagian penting dari rantai pasok. Perusahaan-perusahaan butuh tongkang ini. Tapi mereka nggak selalu punya sendiri, jadi mereka sewa. Sewa-menyewa ini namanya charter. Ada macam-macam jenis charter. Ada dua jenis utama. Freight charter. Sama time charter. Kita cari tahu lebih lanjut yuk. Apa sih freight charter itu? Kalau FC kita bayar untuk satu kali perjalanan tertentu. Pemilik kapal yang urus tongkangnya, mereka yang atur awak kapalnya. Mereka juga yang urus operasional kapalnya. Kita bayarnya per ton batu bara, atau harga tetap untuk satu kali perjalanan itu. Ini cocok buat pengiriman sekali jalan. Perjanjiannya simple. Istilah penting di FC itu ada yang namanya dead freight. Bayangin kita pesan tempat buat batu bara, misalnya pesan buat 10.000 ton. Tapi ternyata kita cuma muat 9.000 ton. Nah, kita mungkin harus bayar buat ruang yang kosong itu. Bayaran ini namanya dead freight. Ini buat ganti rugi pemilik kapal. Soalnya mereka kan ngarepnya muatan penuh. Ini buat jaga pendapatan pemilik kapal. Laytime itu istilah penting lainnya. Ini waktu yang disepakati buat muat barang. Juga buat bongkar batu baranya. Contohnya 2 hari buat muat dan 2 hari buat bongkar. Waktu ini sudah termasuk dalam biaya angkutnya. Di sini perlu perencanaan yang matang. Kalau telat, bisa kena biaya tambahan. Efisien itu penting buat dua-duanya. Gimana kalau waktunya lebih dari laytime? Penyewa kena denda. Denda ini namanya demurrage. Bayarnya harian. Biaya ini buat ganti waktu yang telat. Ini buat bayar pemilik kapal karena waktunya terbuang. Jadi muat barangnya harus cepat. Itu penting banget. Biar penyewa hemat biaya. Dan tongkangnya bisa jalan terus. Nah, kalau time charter itu apa? Kalau TC kita sewa tongkangnya. Sewanya buat jangka waktu tertentu. Bisa bulanan. Bahkan bisa tahunan. Kita bayar biaya sewa harian. Pemilik kapal sama awak kapalnya juga. Kapalnya jadi hak pakai kita. Biaya sewanya itu buat apa aja? Biaya harian itu buat tongkangnya. Sama buat awak kapalnya. Tapi penyewa bayar biaya lain-lain. Ini namanya biaya perjalanan. Bahan bakar itu salah satu yang besar. Ini namanya BBM. Singkatan dari bahan bakar minyak. Biaya pelabuhan juga ditanggung penyewa, sama biaya terusan kalau memang lewat. Ada lagi biaya lain buat penyewa. Penyewa juga bayar biaya agen. Agen ini bantu urusan di pelabuhan. Mereka urus aturan lokal sama surat-surat. Premi asuransi muatan biasanya juga dibayar penyewa. Perbaikan kecil gara-gara bongkar muat mungkin bisa dibicarakan. Tapi perbaikan besar kapal itu tanggung jawab pemilik. Pembagian biayanya sudah jelas. TC ini kasih kita kontrol lebih, penyewa yang arahin tongkangnya. Mereka yang tentukan mau kemana. Bisa dipakai buat banyak perjalanan, bisa ganti rute kalau perlu. Ini cocok buat perusahaan yang pengirimannya rutin. Mereka kelola kayak aset sendiri. Ini bikin operasional jadi fleksibel. Ini bisa jadi keuntungan besar. Kapan sebaiknya pilih freight charter? FC bagus buat pengiriman sekali jalan. Cocok kalau kita jarang kirim batu bara. Lebih simpel buat penyewa. Total biaya perjalanannya lebih jelas di awal. Kita bayar buat kerjaan yang selesai, bukan bayar buat waktunya. Beban operasionalnya lebih sedikit. Pemilik kapal yang urus sebagian besar urusan kapal. Ada nggak sih ruginya pakai FC? Ada, FC bisa lebih mahal per tonnya. Apalagi kalau harga pasar lagi tinggi. Kita kurang bisa kontrol tongkangnya. Jadwalnya kurang fleksibel buat kita. Kalau telat di pelabuhan, kena biaya demurrage. Biayanya bisa besar kalau nggak diatur baik-baik. Nunggu yang nggak terduga itu bisa mahal. Harga pasar yang naik turun ke tarif FC. Kapan time charter lebih berguna?
TC lebih pas buat angkut batu bara yang rutin, kalau kita sering butuh tongkang, buat banyak perjalanan dalam jangka waktu tertentu. Tarif hariannya bisa jadi lebih murah totalnya. Kita dapat kontrol operasional, kita bisa menyesuaikan dengan perubahan pasar, kita bisa pakai tongkangnya semaksimal mungkin. Kayak punya armada kapal sendiri, membuat keputusan terbaik, sistem yang pas tergantung kebutuhan kita. Berapa banyak batu bara yang mau dikirim? Seberapa sering ngirimnya? Bisa nggak kita urus operasionalnya? Kayak urusan BBM, yaitu bahan bakar minyak dan logistik pelabuhan. Atau bisa harga buat sekali jalan. Jawaban kita nentuin pilihannya. Evaluain semgedet bisa penhampet.